Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan sebab nikmat tersebut kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan dalam beramal, meningkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah Jalla wa ala. Begitu juga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk belajar ilmu syar'i yang mulia ini. Ayuhat tulab, anak-anak ustaz semuanya dimanapun antum berada, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran tarikh li siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terakhir kita telah membahas pertemuan kita sebelumnya adalah, siapa yang masih ingat tentang apa? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Sebelumnya kita telah bahas pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita bahas sebelumnya lagi pekan kemarin, yaitu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut berpartisipasi dalam merenovasi Ka'bah bersama orang-orang Quraisy di Makkah. Saat itu beliau berusia lebih kurang 35 tahun ya. Dan Rasulullah menjadi penengah dari perselisihan orang-orang Quraisy saat itu untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Taib, hari ini kita akan lanjutkan. Anak-anak semuanya perhatikan baik-baik ya. Simak bukunya yang punya buku. Hari ini kita masuk pada poin yang ke-13 ya. Poin yang ke-13 yaitu tentang Rasulullah SAW pertama sekali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca ya. Bismillah. Kam umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itha wa ila man bu'itha. Ini adalah pertanyaan yang ke-13. As-su'alu tsalis, kam umruhu sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itha wa ila man bu'itha. Kam umruhu sallallahu alaihi wasallam, berapa umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma bu'itha, di hari diutus, bu'itha diutus, wa ila man bu'itha, dan wa ila kepada man siapa, bu'itha, dan kepada siapa Nabi diutus ya. Berapakah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada siapakah Nabi diutus? Taib. Al-jawab, ba'atsallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan ila kafatin nasi basyiran wa nadhira. Ba'atsallahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si arba'ina, ketika mencapai usia 40 tahun. Arba'ina sanatan, 40 tahun. Ila kafatin nas, kepada kafah. Kafah artinya seluruh. An-nas, manusia, kepada seluruh manusia. Pokoknya setelah Rasulullah semua manusia setelah Rasulullah itu mengikuti syariat beliau. Basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira
wa nadhiran, dan pemberi kabar peringatan. Basyiron kabar gembira, nadhiron kabar peringatan. Ba'athallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan ila kafatin nas basyiran wa nadhiran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mendekati usia 40 tahun. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Sebagai apa? Sebagai pembawa kabar gembira, basyiran wa nadhira, dan kabar peringatan. Jadi keterangannya adalah dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaum beliau. Nah, ketika usia Rasulullah SAW hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri, ya, mengasingkan diri. Baik, kita lanjutkan lagi biar ini tergabung semua nanti keterangannya. As-su'alu arba'a wa asyar. Pertanyaan yang ke-14, ma awwalu ma budi'a bihi minal wahyi? Apa yang menjadi pendahuluan? Awwalu ma budi'a, apa awal, apa permulaan, ma budi'a, yang dimulai, bihi dengan Rasulullah, minal wahyi, berupa wahyu. Apa pertama wahyu yang dimulai di diri Rasulullah SAW? Al-jawab, kita lanjutkan. Al-jawab, awwalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Pertama muncul, ya, dimulainya wahyu, minal wahyi, berupa apa? Ar-ru'ya as-salihah, berupa apa? Mimpi yang benar. Ar-ru'ya shalihah, mimpi yang betul, mimpi yang benar, yang menjadi pendahuluan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu adalah mimpi yang benar. Jadi sebelum turunnya wahyu, ya, maka pendahuluan apa yang Nabi lihat pertama kali adalah berupa mimpi yang benar, mimpi yang betul. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Fakana, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara, tidaklah bermimpi, ru'yan, ya, tidaklah melihat dalam mimpi, sebuah mimpi, illa ja'at, kecuali beliau, ya, melihat dalam mimpi itu, ja'at, datang, ya, muncul, misla falakis subhi,
seumpama falak, ya, seperti cahaya di waktu subuh, falakis subuhi, ya, seumpama atau seperti cahaya di waktu subuh. Jadi jawabannya apa? Awalu ma budi'a bihi minal wahyi ar-ru'ya sholihah fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh. Yang menjadi pendahuluan bagi Rasulullah sebelum turunnya wahyu adalah mimpi yang benar, sehingga Rasulullah tidaklah bermimpi kecuali beliau melihat dalam mimpi tersebut seperti cahaya di waktu subuh, seperti cahaya di waktu subuh. Ya, itulah pendahuluan daripada sebelum turunnya wahyu berupa ayat Al-Qur'an. Maka Nabi melihat ya dalam mimpi itu seumpama seperti waktu subuh hari, ya. Gimana waktu subuh hari? Agak samar-samar, ya, kurang jelas. Kemudian as-su'alul khamis, soal yang ke-15, pertanyaan yang ke-15, kaifa kana haluhu qabla al-wahyi? Bagaimana keadaan? Kaifa kana halu? Bagaimana adalah halu keadaan? Bagaimana keadaan Nabi qabla al-wahyi, sebelum turunnya wahyu? Wa ma awwalu ma unzila alaihi, dan apa yang pertama kali diturunkan kepadanya, dan apa yang pertama kali diwahyukan, diturunkan. Wa ma awwalu ma unzila alaihi, dan apa yang pertama sekali diturunkan kepadanya. Al-jawab, jawabnya, kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari hira'in al-layaliya dhawatil adadi wa tazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila khadijata wa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'abbad, yang beribadah. Yata'ab artinya beribadah, yata'abbadu beribadah. Di mana? Fi ghari Hira, di ghar adalah gua, Hira, di gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Jadi bila beribadah di gua Hira, al-layali, pada malam-malam, ya, pada malam-malam, zawatil adadi, ya, zawatil adadi, yang memiliki, ya, atau al-adad, bilangan, ketentuan. Jadi kalau kita artikan semuanya adalah al-layaliya zawatil adadi, ya, malam-malam yang berbilang-bilang atau malam yang tertentu, itu maksudnya, ya, malam-malam yang tertentu. Jadi Rasulullah datang ke sana tidak setiap malam, tetapi beliau beribadah di gua Hira tersebut pada malam-malam yang tertentu, al-adad, ya, pada malam-malam yang tertentu. Wa yatazawwadu lidzalika, dan beliau mempersiapkan bekal. Wa yatazawwadu, dan berbekal, menyiapkan bekal, lidzalik, untuk itu. Artinya untuk Nabi beribadah di Gua Hira itu menyiapkan bekal. Wa yatazawwadu, menyiapkan bekal, ya, menyiapkan bekal. Thumma yarji'u, kemudian beliau pulang, ila Khadijah, ke Khadijah, menemui Khadijah, pulang ke rumah Khadijah. Wa yatazawwadu, dan menyiapkan bekal, limithliha, seperti yang pertama tadi, semisalnya, menyiapkan bekal semisal itu juga. Hatta ja'ahul haqqu,
sampai jaa datanglah kepadanya al-haqqu, al-haq kebenaran, wa huwa fi ghari Hira, dan dia sedang atau di dalam gua Hira. Kemudian thumma yarji'u, kemudian dia kembali ke Khadijah, wa yatazawwadu, dan berbekal juga seperti yang pertama tadi, yang semisalnya hatta ja'ahul haq, sampai datanglah kebenaran, maksudnya wahyu kepadanya, wa huwa fi ghari Hira, dan dia sedang berada di gua Hira. Baik, kita lihat lagi ya yang atas penjelasannya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengasingkan diri ya di gua Hira ini dengan membawa roti dari gandum dan air. Beliau pergi ke gua Hira, ya, pergi ke gua Hira. Inilah kira-kira, ini namanya Jabal Nur namanya ini. Jadi di Jabal Nur ini ada gua Hira di atasnya ya, ada atasnya ada gua Hira, ada gua. Di gunung ini ada gua ya, ada gua. Jadi Nabi sering berjalan ya di sini ya, jalan kaki sampai nanti ke puncak mendekati gua. Jadi Nabi berjalan menelusuri ya sampai nanti ke ada sebuah gua nanti di sini ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, melakukannya hampir beberapa malam dengan membawa perbekalan yang disiapkan oleh istrinya Khadijah. Itu sering beliau lakukan ya, hampir setiap malam beliau ke sana. Apa tujuannya? Yata'abbad fi ghari Hira, untuk beribadah, merenungkan nasib, merenungkan keadaan orang-orang Arab jahiliyah yang beliau lihat bagaimana kondisinya, yang sangat memperhatinkan dalam hal akidah. Nah, kemudian bahkan juga selama bulan Ramadan beliau tetap di sana ya, dan tak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Jadi bukan cuma Nabi, kadang-kadang juga ada orang-orang miskin yang sana yang menjumpai Nabi, seperti disebutkan oleh Safiur Rahman tersebut. Jadi di sana beliau menghabiskan waktu untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan ya, yang tak lepas daripada tahayul, keyakinan yang sesat, yang musyrik. Jadi pilihan beliau untuk mengasingkan diri termasuk dari sisi ketentuan Allah Subhanahu wa taala di diri beliau. Jadi Rasulullah ya ta'abbad itu beribadah atau khulwah, mengasingkan diri itu di gua Hira tersebut adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya, amanah besar ya yang akan ditunggu Nabi menjadi nabi ya. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur dan persiapkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur perasingan ini ya selama 3 tahun ya sebelum membebaninya dengan risalah. Jadi Nabi lakukan ini ya terus menerus, hampir setiap malam, beberapa malam yang tertentu Nabi lakukan beribadah di gua Hira ini. Itu ahli sejarah mengatakan lebih kurang 3 tahun lamanya ya, lebih kurang 3 tahun lamanya Nabi beribadah di sini ya. Beliau pergi untuk mengasingkan diri ya selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban ya yang tersembunyi di balik alam nyata, hingga tiba saatnya berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkannya.
Ya. Jadi ya, awal yang beliau terima ya sebelum datangnya wahyu ya, beliau diberi tanda-tanda berupa mimpi yang benar. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing seperti cahaya subuh. Mimpi ini termasuk salah satu bahagian dari kenubuwahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya pada bulan Ramadan tahun ketiga dari masa pengasingan di Gua Hira ini, Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau dan melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan kepada penghuni bumi. Dan akhirnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahlah diangkat menjadi nabi ya, jadi nabi. Ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Itulah kira-kira penjelasan daripada awal munculnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada yang perlu disampaikan di sini juga ya. Jadi Nabi itu sering perbekalan ke Gua Hira sampai nanti habis bekal Nabi pulang lagi kembali ke rumah Khadijah dan Khadijah membuatkan perbekalan semisal gandum, roti dan air ya. Nanti lalu Nabi pulang lagi ke Gua Hira dan terus menerus sampai hal itu 3 tahun lamanya Nabi lakukan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Taib. Ini dulu ya untuk pertemuan kita kali ini sampai yang ke-15 insyaallah. Untuk kedepannya pada poin yang ke-16. Wallahu taala alam bisawab. Kira-kira ada yang mau bertanya silakan japri Ustadz. Ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silakan hubungi Ustadz di via WA ya. Insyaallah saya jawab ya, insyaallah. Ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.